Tidak ada satu suku bangsa di atas muka bumi ini yang kafir kepada Allah, yang mendapatkan siksa dari satu generasi ke generasi sampai hari kiamat seperti yang dialami oleh Bani Israel. Kalau dulu umat Nabi sebelumnya hancur, binasa, sekali pukul, sekali azab dari Allah Subhanahu wa taala, mereka hancur dan dibinasakan oleh Allah. Tapi Bani Israel ini siksanya untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu dicicil untuk menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi umat Nabi kita Muhammad SAW sampai hari kiamat, agar kita tidak mengikuti pola hidup dan gaya berpikir, gaya beragama mereka sampai hari kiamat itu. Masyaallah muslimin dirahmati Allah, dan ini terbukti. Para ulama ahli tafsir banyak menukil riwayat-riwayat, kisah-kisah bagaimana azab yang ditimpakan oleh Allah melalui raja-raja yang zalim, raja-raja yang tiran, yang berkuasa di atas muka bumi ini, yang mengusir, yang menghinakan, yang melemahkan, bahkan yang membunuhi mereka yang kafir dari Bani Israel ini sepanjang masa. Mulai dari zaman dahulu ada Raja Jalut, ada lagi di zaman dahulu Kaisar Roma Titus, ada lagi Nebukadnezar, yang silih berganti mereka menghancurkan dan memporak-porandakan peradaban Bani Israel di bumi Palestina itu, sehingga mereka tidak pernah mendiami tanah yang diberkahi oleh Allah itu secara permanen, sehingga ini meruntuhkan klaim mereka bahwa mereka adalah pemilik tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjidil Aqsa. Karena Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa qaidana sayyidina Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita dapat mengisi setiap waktu-waktu dalam kehidupan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang berbahagia, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, tak lupa mari kita saling mengingatkan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah Jumat ini dalam bentuk kaifiat yang khusus, menggantikan sholat zuhur yang biasa kita lakukan 4 rakaat ini dengan berkumpul mendengarkan khutbah Jumat dan melaksanakan salat Jumat 2 rakaat ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendengarkan
dan menanamkan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri dan kehidupan kita, untuk menjadi bekal dalam kehidupan kita satu pekan yang akan datang. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bulan yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan 4 bulan yang haram, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram itu 3 bulan berturut-turut, dan sementara bulan Rajab ini dia berada dihimpit di tengah-tengah antara bulan Jumadil Akhirah dengan bulan Sya'ban. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini dalam sejarah perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan banyak peristiwa-peristiwa yang monumental, yaitu diantaranya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut di dalam ayat Al-Quran, diabadikan di dalam surah Al-Isra dan surah An-Najm. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bulan Rajab adalah bulan di mana kita mengingat, mengenang dan merefleksikan perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa dan dibimbing oleh Allah untuk dipertemukan, diperjumpakan dengan para nabi dan rasul sebelumnya di tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Masjidil Aqsa, sebagaimana yang dinaskan di dalam surah Al-Isra ayat 1 tersebut. Disinilah perjumpaan, pertalian dan ikatan yang mengikat seluruh nabi dan rasul sejak zaman Nabiullah Adam alaihi salam sampai nabi akhir zaman Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah Allah mempertemukan tempat suci di dalam Islam ini, yang mana Nabi SAW menyebutnya yaitu Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina, dan yang ketiga adalah Masjidi Hadza, Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah SAW setelah hijrah beliau dari Makkah ke Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan hanya sekedar dongeng, atau dia bukanlah mitos yang sering diperdengarkan kepada anak-anak kecil. Berjumpa Nabi SAW dengan mengendarai burak ditemani oleh Jibril alaihi salam, setelah Nabi Muhammad SAW mengalami satu peristiwa pembelahan dada untuk dibersihkan hatinya, disucikan hatinya dengan air Zam-Zam, lalu diisi dengan hikmah, dengan ilmu, dengan takwa, dengan keimanan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi cobaan-cobaan yang begitu berat, untuk mendapatkan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan dukungan spiritual, dukungan moral yang diberikan oleh para nabi dan rasul untuk meringankan beban penderitaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama 11 tahun sebelumnya di Makkah Al-Mukarramah menghadapi penistaan, menghadapi pembulian, menghadapi pendustaan, menghadapi pengingkaran, bahkan penyiksaan siang dan malam. Tidak kenal lelah, tidak kenal waktu
orang-orang musyrikin Quraisy, mereka ingin menghancurkan umat Islam di Makkah Al-Mukarramah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu, Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya, linuriyahu min ayatina. Apa di antara tanda-tanda kebesaran Allah? Yaitu dipersatukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan para nabi dan rasul yang berhimpun, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka rohnya, mereka salat di belakang Nabi kita Muhammad SAW menjadi makmum, di mana Nabi SAW salat di Masjidil Aqsa, mengimami seluruh nabi dan rasul, sehingga jumlah yang sangat fantastis dari nabi dan rasul itu yang berkumpul kurang lebih 124.000 di setiap jengkal, di setiap titik yang ada di area Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Isra dan Mi'raj ini melambangkan persatuan dan kesatuan misi dan risalah para nabi dan rasul. Juga mengingatkan kepada Nabi SAW tentang nasib umatnya di akhir zaman ini, yang akan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, menghadapi berbagai macam penistaan-penistaan, akan menghadapi tantangan-tantangan dari kaum Yahudi yang memusuhi para nabi dan rasul, sebagaimana digambarkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mulai dari apa? Mulai dari kisah Bani Israel bersama Talut, lalu kemudian bersama Nabiullah Dawud dengan Nabi Sulaiman, setelah itu sebelumnya bersama Nabi Musa alaihi salam, bagaimana mereka sering mendustakan para nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah kaum dan bangsa Yahudi ini. Sampai-sampai Al-Quran menggambarkan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang yang kafir dari Bani Israel, yang kafir dari Bani Israel, artinya apa? Al-Quran sangat objektif. Al-Quran membagi dan memilah mana di antara Bani Israel yang tunduk kepada perintah Allah, yang mereka akhirnya masuk ke dalam agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang setia dengan mengikuti ajaran-ajaran para nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel dan tidak merubah agama al-Islam yang diwahyukan kepada nabi-nabi Yahudi itu. Masyarul muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dilaknat adalah orang-orang kafir dari Bani Israel. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Orang-orang yang kafir yang ingkar kepada syariat Allah, yang mengingkari agama Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul dan disempurnakan oleh Allah, dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang ingkar inilah, mereka yang kufur inilah yang senantiasa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak awal Al-Quran menggarisbawahi mereka telah dilaknat oleh lisannya, oleh lidahnya. Disampaikan laknat itu oleh siapa? Nabiullah Dawud dan Nabi Isa alaihi salam. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf begitu runut rinci diterangkan bagaimana mereka ini dilaknat oleh Nabiullah Dawud alaihi salam ketika mereka mengingkari dan melanggar peraturan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk umat Yahudi, yaitu beribadah pada hari Sabtu. Tetapi mereka melanggar. Mereka mestinya tidak boleh keluar dari rumah-rumah mereka, tidak keluar dari tempat peribadatan mereka, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka langgar itu semua dengan alasan untuk mencari nafkah. Karena di situ disebutkan was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Mereka sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.
di pinggir laut. Hari Sabtu ternyata ikan-ikan itu banyak yang keluar menghampiri bibir garis pantai yang mereka tinggali. Tapi mereka tidak bisa menangkap, tidak bisa mengambil ikan-ikan itu. Kenapa? Karena mereka harus beribadah, mereka harus taat dan patuh kepada ketetapan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian kalau bukan hari Sabtu, di hari-hari mereka bekerja, ikan-ikan itu tidak nampak, tidak muncul. Maka inilah ujian. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Apa yang terjadi akhirnya mereka melanggar waktu ibadah di hari Sabtu. Mereka mengambil ikan-ikan itu lalu kemudian tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah laknat dari Nabiullah Daud alaihi salam. Masyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah perjalanan panjang dari umat bangsa Yahudi ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir di antara mereka itu sampai hari kiamat. Bahkan tidak berhenti pada saat itu. Di dalam ayat-ayat berikutnya, setelah mereka melanggar, tidak ada yang mau beramar ma'ruf dan nahi mungkar, tidak ada yang mau mengingatkan teman-temannya, sehingga mereka lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan vonis kepada orang-orang kafir dari Bani Israel ini sampai hari kiamat. Di ayat surat Al-A'raf ayat 167 Allah berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al 'adzab inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim." Ingatlah ketika Tuhanmu Allah Jalla Jalaluh memberitahukan, ta'adzana, memberitahukan, mengiklankan, menegaskan kepada seluruh dunia bahwa sungguh Dia Allah Subhanahu wa taala itu akan mengirimkan kepada Bani Israel orang-orang yang akan menimpakan seburuk-buruk azab kepada mereka sampai hari kiamat. Yasumuhum su'al adzab. Tidak ada satu suku bangsa di atas muka bumi ini yang kafir kepada Allah yang mendapatkan siksa dari satu generasi ke generasi sampai hari kiamat seperti yang dialami oleh Bani Israel ini. Kalau dulu umat Nabi sebelumnya hancur, binasa, sekali pukul, sekali azab dari Allah Subhanahu wa taala, mereka hancur dan dibinasakan oleh Allah. Tapi Bani Israel ini siksanya untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu dicicil untuk menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi umat Nabi kita Muhammad SAW sampai hari kiamat, agar kita tidak mengikuti pola hidup dan gaya berfikir, gaya beragama mereka sampai hari kiamat itu. Masyaallah muslimin dirahmati Allah, dan ini terbukti. Para ulama ahli tafsir banyak menukil riwayat-riwayat, kisah-kisah bagaimana azab yang ditimpakan oleh Allah melalui raja-raja yang zalim, raja-raja yang tiran, yang berkuasa di atas muka bumi ini, yang mengusir, yang menghinakan, yang melemahkan, bahkan yang membunuhi mereka yang kafir dari Bani Israel ini sepanjang masa. Mulai dari zaman dahulu ada Raja Jalut, ada lagi di zaman dahulu Kaisar Roma Titus, ada lagi Nebukadnezar, yang silih berganti mereka menghancurkan dan memporak-porandakan peradaban Bani Israel di bumi Palestina itu, sehingga mereka tidak pernah mendiami tanah yang diberkahi oleh Allah itu secara permanen, sehingga ini meruntuhkan klaim mereka bahwa mereka adalah pemilik tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa itu diperbaharui bangunannya, dipugar oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam, yang mana itu difungsikan sebagai masjid untuk menyembah Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa bukan tempat yang dulu dibangun kuil untuk penyembahan berhala sebagaimana yang diklaim oleh orang Yahudi modern saat ini. Masyaallah muslimin dirahmati Allah, sampai di abad modern, Perang Dunia Kedua ketika berkecamuk antara tahun 1941 sampai 1945, di mana perang dunia itu
melahirkan banyak sekali kekacauan, banyak sekali pembunuhan, banyak sekali korban yang berjatuhan di Eropa, di mana rezim Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler, mereka mengambil satu kebijakan yang rasis, diskriminatif, antisemit, yang membunuhi jutaan bangsa Yahudi. Dan itu ada monumennya di mana? Di kamp konsentrasi Auschwitz di Polandia. Itu terjadi antara kurun waktu 1941 sampai 1945. Ya, ini sudah menjadi monumen sejarah, dikukuhkan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan diperingati oleh negara Jerman. Mereka ingin menutupi rasa malunya, aibnya, sejarahnya, yang pernah satu masa periode tertentu pemimpin yang gila macam Hitler itu membunuhi orang-orang Yahudi dalam jumlah yang fantastis. Kita tidak menyangkal peristiwa itu terjadi. Hanya dalam catatan sejarah, banyak tidak sedikit para ilmuwan sejarah yang meragukan jumlah yang fantastis itu. Apa mungkin 6 juta orang Yahudi dipanggang hidup-hidup, dimasukkan ke dalam tempat-tempat gas untuk mereka dibinasakan dan dihancurkan selama kurun waktu itu? Rasanya tidak mungkin. Kalau mungkin terjadi itu 1 sampai 2 juta orang, tapi kalau sampai 6 juta, apalagi diglorifikasi, ditambah-tambah, diberikan kembang-kembang sampai 11 juta orang Yahudi dihancurkan dan dibunuh semuanya, maka itu sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena peristiwa itu yang lalu kemudian dijadikan preseden, dijadikan alasan, dijadikan sebagai dalih untuk memberikan kerahiman, memberikan kasih sayang. Mereka dari Eropa dikumpulkan, dari seluruh daratan Eropa, terutama Eropa Timur. Mereka kemudian dimigrasikan ke tanah atau bumi Palestina yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka buat organisasi-organisasi teror untuk mengusir orang-orang Palestina yang mendiami wilayah itu selama ribuan tahun. Mereka bunuhi warga-warga Palestina, seperti peristiwa pembantaian Deir Yassin tahun 10 Oktober 1945. Mereka membantai sampai detik ini lebih dari jutaan warga Muslim, Arab, dan juga Kristen yang ada di Palestina, bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa yang disebut dengan Holocaust, yang diperingati oleh dunia internasional, terutama oleh negara Jerman setiap tanggal 27 Januari, ini adalah merupakan alasan berdirinya negara, salah satu alasan berdirinya negara Israel di Palestina. Nah, kalau ada zaman sekarang, apalagi di negeri Republik Indonesia yang cinta kedamaian, yang cinta kemerdekaan, yang undang-undang dasarnya, pembukaannya semua menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, di mana sila-sila dalam Pancasila ini meniscayakan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita senantiasa berpihak kepada bangsa Palestina untuk mereka bisa merdeka dari penjajahan Zionisme Israel. Apakah kita pantas untuk menerima dibukanya museum Holocaust untuk mengenang pembantaian Nazi atas bangsa Yahudi ini? Tidak pantas, saudara. Ini bukan alat untuk mengedukasi rakyat Indonesia, yang mana itu pasti dijadikan oleh kepentingan-kepentingan tertentu untuk mendukung proyek Zionisme internasional. Tujuannya sangat jelas, bukan hanya soal sejarah, bukan hanya soal pembantaian yang anti kemanusiaan di atas muka bumi ini, yang semuanya juga harus kita kutuk dimanapun dan kapanpun. Pembantaian terhadap kemanusiaan ini adalah tidak sesuai dengan jiwa dan jati diri bangsa Indonesia, yang menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab itu menjadi sila kedua di dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Masyarul muslimin rahmati Allah,
Begitu banyak pembantaian-pembantaian di atas muka bumi ini. Tapi kenapa yang diglorifikasi hanya pembantaian Yahudi saja? Pembantaian umat Islam di Andalusia, di Spanyol, jutaan tahun 1492, tidak ada yang memperingati. Pembantaian umat Islam yang ada di Armenia di zaman sebelum berakhirnya kehalifan Turki Utsmani, juga tidak ada yang memperingati, tidak ada yang menangis, tidak ada yang membuat museum ini dan itu. Pembantaian umat Islam di Palestina, pembantaian umat Islam di Uighur atau di Kashmir atau di negara-negara yang minoritas muslim, bahkan Islamofobia yang berjalan selama puluhan tahun sampai saat ini, tidak ada yang menangisi pembantaian umat Islam itu, apalagi sampai membangun museum-museum itu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita harus mewaspadai proyek-proyek politik semacam ini dengan tameng, dengan mantel edukasi sejarah, dengan selubung ini dan itu, tapi tujuannya sangat jelas, untuk mendorong pemerintah Republik Indonesia agar menormalisasi hubungan politiknya dengan negara penjajah Zionis Israel ini. Nauzubillah, thumma nauzubillah min zalik. Maka itu mari kita harus senantiasa waspada, mengingatkan para pemimpin-pemimpin kita, para tokoh-tokoh kita, baik di eksekutif, legislatif, dan seterusnya, terutama tokoh-tokoh umat Islam, agar terus melindungi dan menjaga umat Islam ini dari berbagai macam ghazwul fikri. Ini salah satu bentuk perang pemikiran yang tidak kita sadari, yang sangat halus sekali, yang mana kita akan digiring seperti domba-domba yang bodoh untuk kita mengakui kekejaman Israel yang telah mengangkangi hak asasi manusia umat Islam dan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wardallahu man sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairus sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya
itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah semua udah jadi. Alhamdulillah, berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.